Ya. Oke, selamat sore. Perkenalkan saya Aufa. Di sini saya sudah bersama dengan Mas Dewangga selaku salah satu dari tim pembuat Simpan Asdos ya Mas, benar ya? Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin kami sampaikan untuk tim pembuat Simpan Asdos ini. Kan Mas Dewang mewakili tim Simpan Asdos. Nah, pertanyaan yang pertama itu, apa fungsi dari Simpan Asdos? Kenapa Simpan Asdos dibuat? Kalau pertama fungsinya ya, aku mulai dari latar belakangnya deh. Jadi sebenarnya ini tuh proyek dari mata kuliah MPPL semester lalu. Nah itu kebetulan waktu itu dosen kami Bu Yuwana itu ngasih sebuah proyek yang kebetulan diperlukan sama teknik informatika ya, yaitu pembuatan sistem informasi untuk pendaftaran asisten dosen. Nah jadi selama ini kan sistem pendaftaran asisten dosen itu masih pakai daftar pakai kertas, print transkrip gitu kan. Nah itu kan istilahnya kayak boros gitu kan, boros, terus penggunaan kertasnya juga. Terus selain itu kalau pakai kertas itu nanti formulirnya satu kan. Nah misalnya kalau mahasiswa ini daftar di 2 mata kuliah, nah nanti kan jadi formulirnya tuh dosennya tuh nggak bisa milih gitu, yang milih jadi bukan dosennya, yang milih jadi kaprodinya kan waktu itu. Nah karena ribetnya sistem itu, jadi dibuatlah aplikasi ini dengan tujuan satu mengurangi penggunaan kertas atau biar paperless, kedua biar nggak ribet juga kayak tadi misalnya, jadi semua dosen bisa ngelihat siapa aja yang daftar sebagai asisten dosennya gitu. Gitu. Untuk fitur sendiri yang membedakan jadi nilai lebihnya dari Simpan Asdos itu apa Mas? Kalau fitur sendiri kalau yang lebih membuat sistem Simpan Asdos itu menjadi lebih dari yang lain tuh kalau kayaknya sih masih belum ada, karena Simpan Asdos itu hitungannya masih yang baru kan pertama dibuat. Jadi kalau fitur-fiturnya sendiri tuh dari penggunanya itu ada beberapa. Yang pertama mahasiswa jelas sebagai pendaftar, lalu ada dosen sebagai ya pengampu mata kuliah, lalu ada petugas tata usaha, nah itu sebagai administratornya, sama kaprodi sendiri. Jadi itu penggunanya. Untuk fitur-fiturnya, yang pertama fitur utamanya jelas pendaftaran sebagai dosen, lalu dari segi dosen sama kaprodi sama TU itu bisa menerima pendaftaran, terus bisa ngasih pengumuman juga kalau yang petugas tata usaha. Lalu ada satu fitur tambahan, itu pemesanan sertifikat. Jadi kan biasanya kalau asisten dosen itu kan dapat sertifikat itu ya. Nah kalau sekarang dari jurusan sendiri ngasih peraturan kalau jadi nggak semua sertifikat di print, tapi yang perlu saja. Jadi misalnya kalau ada perlu sertifikatnya ya udah pesen, ntar di print diambil di TU. Kayak gitu. Berarti fiturnya itu lebih ke apa yang dibutuhkan gitu ya? Oke. Terus kalau cara kita sebagai user itu mengakses Simpan Asdos itu gimana? Ya tinggal buka simpanasdos.if. Jadi nanti ada jelas kok ininya, tombolnya yang mana harus ini kalau misalnya ada pendaftaran sama pemesanan sertifikat gitu. Kalau menurut Mas Dewang sendiri, kelebihan sama kekurangannya apa dari Simpan Asdos itu? Kalau kelebihannya jelas kemudahan dalam mengoperasikannya. Jadi kita untuk pendaftaran asisten dosen sendiri itu udah kita permudah dengan mengisi form-form yang diperlukan saja. Terus ya sudah tidak perlu lagi ngeprint transkrip, tinggal download habis itu upload lagi ke situ. Downloadnya di Integra misalkan. Terus untuk dari segi nanti kelebihannya lagi dari segi administrasinya. Jadi misalnya pengaturan kapan itu bisa dibuka, kapan pendaftaran bisa ditutup itu dipermudah
sama aplikasi kami. Itu kelebihannya. Kalau kurangnya sendiri mungkin sampai sekarang masih ada beberapa fitur yang bisa dikembangkan seperti pemesanan sertifikat. Sampai saat ini pemesanan sertifikat itu cuman dipesan habis itu ditandain aja gitu. Belum sampai terintegrasi sama TU-nya. Uh, Terus belum dan ini juga masih aplikasi sendiri, belum terintegrasi sama aplikasi-aplikasi lain di informatika. Lama. Mungkin suatu saat bisa diintegrasikan di Integra juga. Terus dari segi user experience, user interface itu mungkin masih ada yang perlu diperbaiki. Dan ya dari segi desainnya juga, desain grafiknya juga masih bisa diimprove lagi. Gitu. Nah setelah sekian lama ini Siman Asdos berjalan ini, dari usernya itu apakah ada masukan nggak Mas? Dan kira-kira masukannya itu yang seperti apa? Kalau dari user sementara kami jujur belum menerima laporan apa-apa. Tapi kalau dari feedback pendaftar, karena pendaftaran sendiri cuma 1 aja, itu ya masih oke aja Mas. Masih oke aja. Ya jadi itu dari Siman Asdos yang dibuat oleh Mas Dewang. Mas Dewang ini TC 2013 bersama teman-temannya yang merupakan suatu tugas mata kuliah ya Mas. MBPL menjadi satu bisa dibilang karyanya bermanfaat banget, apalagi buat Asdos yang ingin daftarkan gitu. Oke, sekian untuk wawancara kali ini. Makasih buat Mas Dewang. Ya. Sama.